Perkenalkan, nama saya Yunia Konstantin Sinaga dengan NIM 231626029, Fakultas Kedokteran Mula Warman, Program Studi Kedokteran Gigi 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan sejarah dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada awalnya bersumber dari bahasa Melayu, kemudian menjadi lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi antar dua kelompok yang berbeda, dan masing-masing memiliki bahasa yang berbeda. Dalam waktu tertentu, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi di beberapa prestasi di Indonesia. Fungsi dari bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya ada 4. Yang pertama, bahasa kebudayaan, buku aturan hidup atau bisa dibilang bahasa resmi. Kemudian yang kedua, perhubungan antar suku. Kemudian yang ketiga, bahasa perdagangan. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Kemudian bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia dikarenakan yang pertama, bahasa Melayu diterima oleh semua suku. Yang kedua, bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi antar dua kelompok yang berbeda, yang masing-masing memiliki bahasa yang berbeda, dan juga dalam sistem perdagangan. Yang ketiga, sistem bahasanya yang sederhana. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda yang berisi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung persatuan Indonesia, bahasa Indonesia." Dan juga terdapat pada Undang-Undang Bab 15 Pasal 36. Secara umum, fungsi dari bahasa Indonesia adalah lambang dari kebanggaan bangsa, identitas negara, dan juga sebagai alat penghubung masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Begitu banyak fungsi dari bahasa Indonesia. Adapun sebagai bahasa resmi kenegaraan, maka dari itu setiap kepentingan kenegaraan selalu menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa-bahasa daerah. Lalu sebagai pengantar akademik, maka dari itu setiap buku pembelajaran akademik dan juga sistem pengajaran di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada juga sebagai alat penghubung tingkat nasional. Dikarenakan beragamnya bahasa di Indonesia ini, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai penghubung daerah-daerah di Indonesia dan juga sebagai alat pengembangan kebudayaan dan juga iptek. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dari bahasa Indonesia. Bye-bye.